Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Petualangan Coding. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah view pada framework Laravel 9. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, untuk membuat sebuah view pada framework Laravel 9, kita langsung aja buka project kita di video sebelumnya. Kita masuk dulu ke text editor kita ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah punya project Laravel 9 dengan nama project Belajar Laravel. Sebelumnya kita jalankan terlebih dahulu project Belajar Laravel ini, teman-teman. Kita buka tab baru. Oke, teman-teman, jadi kita sudah berhasil menjalankan project Belajar Laravel. Dan kita kembali lagi ke text editor kita ya, teman-teman. Jadi untuk membuat sebuah view pada framework Laravel 9, kita bisa masuk ke folder resource, kemudian views. Jadi kita akan buat sebuah view di dalam folder views ini ya teman-teman. Sebagai contoh, saya akan membuat file baru dengan nama home.blade.php ya teman-teman. Oke, di sini yang kita perlu perhatikan ya teman-teman. Jadi ada yang namanya ekstensi .blade ya teman-teman. Nah, kenapa menggunakan .blade? Sebenarnya tanpa menggunakan blade ini pun tidak masalah, tapi kita anjurkan untuk menggunakan file blade ini ya teman-teman, karena banyak sekali kemudahan yang kita dapatkan ketika menggunakan file blade ini ya teman-teman. Contohnya banyak script kode yang dipersingkat dengan blade ini teman-teman, dan file blade ini juga tidak membatasi penggunaan kita dalam menggunakan script PHP teman-teman. Jadi kita tetap bisa menggunakan script PHP seperti biasa di dalam file blade ini teman-teman. Dan sebelumnya di text editor kita juga harus sudah terinstall extension blade-nya ya teman-teman. Jadi saya tinggal ganti aja di sini untuk ekstensinya menjadi blade. Untuk teman-teman yang belum install extension blade-nya, bisa install terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau mau install tinggal di sini aja, di sini ada kotak 3 ini, kita klik aja. Kemudian kita bisa cari blade. Ini ada banyak ya teman-teman, ada blade formatter, blade snippet, kemudian Laravel blade spacer. Teman-teman bisa install aja ini supaya mempermudah kita dalam menggunakan file blade pada Laravel. Oke, karena saya sudah install, jadi saya tidak perlu install kembali ya teman-teman. Kita kembali ke folder belajar Laravel tadi ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah file dengan nama home. Kita akan buat script HTML di sini teman-teman. Kita buat sederhana aja. Oke. Sekarang titelnya saya rubah menjadi home. Kemudian di dalam tag body ini saya buat sebuah tag baru H1 dengan nama ini adalah halaman home. Oke, sudah ya teman-teman, sudah selesai.
Jadi kita udah punya file yang isinya di dalamnya itu ada script HTML yang nama filenya itu home, dan gimana caranya kita memanggil file home ini teman-teman. Jadi kita masuk ke folder roots, kemudian kita masuk ke file web.php. Oke teman-teman, di sini ada satu buah root dengan menggunakan metode get dan sebuah function yang berisi nilai balikan untuk memanggil sebuah view yang namanya view welcome ya teman-teman. Jadi kita juga bisa memanggil view home kita ini dengan menggunakan metode get seperti ini ya teman-teman. Jadi kita copy aja root ini teman-teman, kemudian kita pastekan di bawahnya. Dan sekarang URL-nya saya akan rubah untuk ada tambahan pada URL-nya. Jadi kita tambahkan /home. Dan untuk view-nya kita rubah menjadi home ya teman-teman. Oke teman-teman, kita harus bedakan kalau home yang ini untuk nama URL. Kemudian kalau home yang ini adalah view dimana kita akan memanggil view home.blade.php ini ya teman-teman. Oke, jadi sekarang kita udah bisa nih teman-teman manggil file home ini di project Laravel kita. Sekarang kita coba teman-teman, kita masuk ke browser kita, kemudian kita tambahkan /home di sini, kita enter. Nah ini ya teman-teman, jadi file home.blade.php kita sudah berhasil kita panggil di sini teman-teman. Kita kembali lagi ke text editor kita teman-teman, dan kita kembali ke file home ini teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit keunggulan dari file blade ini ya teman-teman. Jadi misalkan saya akan membuat sebuah script sederhana PHP teman-teman. Saya akan membuat sebuah variabelnya dengan nama name, yang isinya namanya itu petualangan coding. Kemudian kita tutup tag PHP-nya teman-teman, dan di bawahnya kita panggil ya teman-teman. Nanti saya jelaskan kemudahan apa yang kita dapat saat kita menggunakan file blade ini teman-teman. Sekarang kita jalankan terlebih dahulu yang ada di sini. Kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke teman-teman, jadi di sini sudah ada ya petualangan coding. Ini isi dari variabel name yang kita buat tadi. Oke, kita kembali ke text editor kita. Jadi untuk penggunaan di dalam file blade ini teman-teman, kita nggak perlu lagi ketik php echo $name seperti ini lagi ya teman-teman, karena sudah dipermudah dengan cara dipersingkat oleh file blade ini teman-teman. Jadi penulisannya seperti ini teman-teman. Oke, kita cukup tinggal membuat dua kurung kurawal pembuka dan dua kurung kurawal tutup yang di dalamnya sebuah variabel yang kita panggil teman-teman. Ini
sama artinya dengan PHP echo $name teman-teman. Sekarang kita coba jalankan kembali teman-teman, kita refresh. Oke, aman ya teman-teman, petualangan coding. Kita kembali ke text editor kita. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, cara membuat sebuah view dalam framework Laravel 9. Kita menggunakan ekstensi yang namanya Blade, dan Blade ini mempermudah kita karena ada beberapa script kode yang memang cara penulisan bisa dipersingkat oleh file Blade ini ya teman-teman. Jadi contoh sederhananya seperti ini, PHP $name yang isi variabel dari name ini adalah petualangan coding, dan kita bisa panggil echo tapi dengan cara dengan metodenya si Blade. Kita cukup update sebuah variabel ini menggunakan dua kurung kurawal seperti ini ya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu aja teman-teman. Jadi kita sekarang sudah berhasil membuat view dan tahu bagaimana cara menggunakan file Blade ini ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang udah mengikuti channel Petualangan Coding. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.